Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketuanya silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Hidup. Oh, kenapa Rido? Sakit, Bu, 2 hari. Oke, semoga lekas membaik ya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada tepuk semangat nih. Ikutin Ibu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Udah semangat belum? Udah, Bu. Oke, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ayo Redinda, ingat nggak? Enggak, Bu. Ratna? Lupa, Bu. Sakti, nggak ingat juga? Iya, Bu, enggak. Oke, jadi pembelajaran kita kemarin yaitu tentang organ tubuh pada manusia. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah Ibu menampilkan video pembelajaran, kalian bisa mengerti apa sih itu pengertian dari pernafasan. Kemudian setelah melihat video, kalian bisa menjelaskan seperti apa sih pernafasan pada manusia itu. Sebelum Ibu menjelaskan, kalian akan melihat terlebih dahulu video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru? Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo.
Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Anak-anak, apa yang kalian lihat dalam video yang sudah Ibu tayangkan sebelumnya? Ya, itu adalah fungsi atau macam-macam dari sistem pernapasan. Apa sih sistem pernapasan itu? Di dalam sistem pernapasan itu terdapat diafragma, trakea, bronkiolus, rongga hidung, laring, alveolus, faring, dan bronkus. Masing-masing dari organ pernapasan itu memiliki fungsi, yaitu yang pertama untuk hidung. Jadi bernafas itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh tubuh. Tujuannya untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Seperti kita ini bernafas, menghirup udara dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Lalu di dalam pernafasan itu memiliki fungsi pada sistem pernapasan. Fungsi dari sistem pernapasan itu tidak hanya membantu kita untuk bernafas. Fungsi sistem pernapasan lainnya yaitu membantu untuk bisa bicara dan membawi sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Lalu organ pernapasan manusia itu ada apa saja sih? Yang pertama ada mulut dan hidung. Gunanya pintu masuk dan keluarnya udara ke dalam tubuh.
Lalu ada sinus. Sinus itu adalah ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup. Lalu yang selanjutnya ada tenggorokan. Tenggorokan adalah tabung yang mengalirkan udara dari mulut ke hidung ke batang trakea. Lalu trakea itu apa sih? Trakea itu adalah bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan ke paru-paru. Lalu yang selanjutnya ada tabung bronkial. Tabung di bawah tenggorokan yang berfungsi untuk menghubungkan paru-paru. Lalu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang mengeluarkan oksigen dan memasok ke seluruh tubuh. Lalu ada tulang rusuk, tulang yang Lalu yang selanjutnya ada bronkiolus, kapir, dan laring. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Jika sudah jelas, Ibu di sini akan membagi kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Di sini tugasnya mencocokkan fungsi dan gambarnya. Di situ akan terdapat gambar. Nah, kalian disuruh mencocokkan sesuai dengan fungsinya. Misalkan paru-paru fungsinya untuk apa, seperti itu. Nanti jika sudah dikumpulkan ya. Baik, ini tugasnya sudah dikumpulkan. Akan Ibu nilai nanti, dan nilainya akan Ibu sampaikan pada pekan depan. Apakah ada pertanyaan anak-anak di sini? Cukup, Bu. Oh iya, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya. Beneran nih, nggak ada yang mau nanya? Enggak, Bu. Kalau gitu, Ibu yang mau nanya ya. Tadi fungsi paru-paru itu apa sih? Coba, ayo. Apa ya? Fungsi paru-paru itu organ yang mengeluarkan oksigen, Bu. Iya, paru-paru itu adalah salah satu sistem pernapasan di dalam rongga tubuh kita. Oke, baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi dari kesimpulannya yaitu mulut dan hidung itu adalah pintu keluar masuknya udara, dan sinus yaitu ruang atau sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara. Terus tenggorokan tabung yang mengalirkan udara. Jadi ada juga trakea. Trakea itu yaitu bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Ada lagi tabung bronkial, yaitu tabung di bawah tenggorokan. Nah, jadi itu tadi pembelajarannya atau materi yang dijelaskan. Mungkin cukup itu pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah, dan tugas-tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ketua kelas mohon untuk dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.